Tanya apa tuh? Ya kita kan udah di Aceh nih. Iya, iya. Jul, ada bawa ganja nggak? Wih. Kenapa di Aceh identik sama ganja? Ilmu pertanian aja, ganja itu mau disemai, dilempar aja tetap tumbuh kok di Aceh. Oke. Jauh, flex. Ini part kau 2. kemarin baru siap pulang dari Jakarta, Bali, jalan-jalan Wih, ini. memang ada ininya, ada apa tuh istilahnya? Ada masuk-masuknya gitu, Ya, kan? biar masuk pembahasan. Memang mana ini keren kali, Bah. Asik ya, ya. Aku Iya masih di Aceh nih untuk sementara ya. Nah, jadi kemarin ada ke Jakarta, ke Bandung, Bali. Enggak nanya gue. Ya Tadi kan cuma basa-basi aja. oh Mas aja ya. Oh ya udah kayaknya cerita. Jadi ke Jakarta, ke Bali, ke Bandung. Nah, ada satu hal nih, yang dimana orang-orang selalu tanya. Tanya apa tuh? Ya kita kan udah di Aceh nih. Iya, iya. Jul, ada bawa ganja nggak? Wih. Kenapa di Aceh identik sama ganja? Nah itu dia. Kalau misalnya nggak ganja, tsunami perang. Gayo satu lagi, gayo lah yang mantap. Oh ini Ya, kopi gayo. gayo sama mie Aceh. Mie Aceh. Itu sama. Tapi kok yang paling krusial lah, gitu. Krusial aja. Paling krusial tuh emang ganja gitu. Jadi padahal kita setingkat ngerokok aja enggak. Tapi orang Iya. nanya, aku udah bawa ganja enggak? Kita berdua aja nggak? Kau nggak ngerokok kan? Enggak. Nah, Tapi kami pernah berdua- ngerokok. Pernah coba. Kau pernah juga kan? Pernah waktu kecil ya. Anjir, waktu kecil. Waktu SMP. Anjay. Waktu SMP. Oh boleh ya, SMP boleh. Kira waktu masih SD. Waktu masa-masa gitu. ini, waktu masa-masa SMP. Rambut kayak ini ya. Ya, rambut cepat, ada Enggak rambut emo. minyak rambut emo yang ada tuh minyak rambut warna-warni. Ya, namanya Jadi- Valentino. Valentino ya. aku ingat. Valentino. Jadi aku ini mancing. Ada kawan aku, orang tuanya kelontong. Semua rokok ada. Oke, jadi kalian dijual belikan lah rokok. Enggak kan jual di bawah. Shh, rokok nih. Woi, mantap. Coba. Tapi mancing rokok. Pokoknya udah pernah nyoba kan? Pernah coba. Apakah benar di Aceh itu ada ganja? Gitu. Oke, jadi kok misalnya di Aceh bahkan setiap tahunnya tuh ada pemusnahan lahan ganja ya, lahan ganja bahkan berhektar-hektar men, dan nggak pernah habis. Itu aku juga bingung sih. Nah, itu dia. Aku kok misalnya secara ilmu pertanian ya, secara Oh ilmu iya, aku pertanian. pertanian. Alhamdulillah udah wisuda ya. Iya, Setelah alhamdulillah. 4 tahun. Ini berarti ini secara konten ini berarti ini anak pertanian, jadi nyambung. Oh iya, Jadi kan nggak nyambung karena aku nyambung. bahas bioskop, padahal aku anak pertanian gitu. Kita konten kreator. Ya boleh. Nyambung Boleh. sedikit. Oh boleh. Jadi kok misalnya secara ilmu pertanian aja, ganja itu mau disemai, dilempar aja tetap tumbuh kok di Aceh. Oh gitu. Maksudnya dia nggak perlu perawatan khusus kalau misalnya untuk tanaman ganja ya, nggak perlu perawatan khusus, yang dimana lempar benihnya aja, yang penting ada tanah, ada air, dia langsung hidup. Iya, contoh kayak kates lah ya, lempar biji Kates langsung hidup kan, kayak kates. Saya gini, itu kan lahan langsung dibabat nih berhektar-hektar, otomatis kan ada benih-benih atau biji-biji yang jatuh, kan tetap tumbuh lagi dah. Kecuali pembasmian lahannya tuh ya, lahan-lahannya dibakar tetap ada pasti benih-benih yang jatuh gitu, dan itu tuh terus bisa tumbuh dibasmi, kayak gitu. lahannya dijadiin kolam renang. Tapi kan ganja itu daun bukan benih. Enggak, dia kan di daunnya tuh ada biji-bijinya. Ada biji-biji. Bisa dilihat lah. Pernah lihat. Oh, ayo pernah lihat. Ayo pernah lihat. Astagfirullahaladzim, aku juga pernah lihat. Istri kau begele, wah. Aku aja nggak pernah lihat. Ada biji-biji jatuh. Enggak, Iya, bisa nggak perlu ini lah. Misalnya lihat di YouTube-nya pasti lah. Kayak mana ada tembang pampung tetap pasti jatuh lah. Nah, tempat-tempat ganja tuh, tapi kita nggak tahu ya Di mana. hutan-hutan. Di hutan-hutan, tapi kita nggak tahu di mana ya. Ya rata-rata. Karena pun aku nggak pernah ikut pembasmian. Bisa nggak kalian jangan ini dulu? Aku bilang belakang rumah, datang BNN nanti ke tempatku. Di belakang rumahku ada. Enggak, daun ubi ya. Cingkong. Ya itu mirip tuh. Enggak, siap-siap nih orang BNN gerebek rumah. Datang aja Julian Sengklemen. kalau ada aku kasih giveaway. Enggak, masalahnya yang digerebek bukan lahan ganja tapi lahan ubi ya. Lahan ubi yang digerebek. Ya. Enggak, itu secara inilah, secara logika, tapi enggak ilmiah juga kan. Terus ini lagi, karena ada beberapa isu-isu, apakah di Aceh itu tempat makanannya ada ditambah dengan bumbu-bumbu Ya, ganja? misal kayak mie Aceh gitu kan.
apapun itu, misal Ya. kayak setiap masakan ada di, karena kan ada yang bilang kayak gitu setiap Ini. ada bumbu masakan dari ganja lah gitu. Aku nggak pernah ngelihat secara langsung juga gitu kan, tapi ada, aku lupa namanya, dia tuh ada kayak biji bukan biji ganja, ada kayak, aku lupa nama bijinya tuh, dia emang kayak bentuknya kayak biji ganja juga. Tapi kalau misalnya secara sejarah dari dulu kan sekarang mah rempah-rempah itu juga dimasukkan biji ganjanya, tapi bukan untuk mabuk, untuk pelemak kuah. iya untuk jangan pelemak kuah, orang ini nggak tahu pelemak. Pelemak tuh kayak mana ya? Biar enak ya gitu, Lemak. biar maknyus. Tapi kalau misalnya orang aja belemak kuah ya gitu, bukan untuk lemaknya tapi Lebih istilahnya nikmat lah. lebih nikmat Nah, kayak gitu. Nah, sedangkan juga bahkan di kitab Tajul Muluk setahu aku ganja itu juga dituliskan kayak gitu, di mana Itu kita apa tuh? dia tuh bukan kitab untuk gini kayak apa namanya, Kitab sejarah? kayak sejarah-sejarah Yang, kayak gitu yang juga. tadi kita baca di Google. Ya kayak tadi baca di Google tadi, biar nggak salah-salah kan. Mungkin mungkin kawan-kawan bisa searching tentang kitab Tajul Muluk, karena bahkan kitab Tajul Muluk juga menjadikan referensi sekarang untuk tentang riset ganja itu sendiri, untuk legalisasi ganja. Karena juga kemarin tahun 2020 Iya, isu tentang legalisasi ganja kan lagi naik tuh. Nah, dan katanya udah mulai ini ya, udah mulai Enggak legal juga di Aceh belum. Tapi nggak Tapi ngerti. yang berita kemarin untuk pengobatan sih atau apa tuh? Untuk pengobatan kayak itu. Sedangkan dulu juga negara-negara yang dimana tidak legal ganja sekarang udah melegalkan. Iya, Bahkan untuk medis nih. Untuk Kok medis, bisa kan? lihat, aku lupa di video siapa ya. Lahan pertanian itu emang pertanian ganja. Untuk Emang medis. terbentang luas kayak gitu. Tapi penggunaan untuk medis kayak gitu. Dalam artian dijaga ketat atau dijaga secara khusus oleh pemerintahan itu sendiri gitu. Dan emang nilai jual beli ganja itu emang tinggi man. Jadi saya kayak gini Clay, kalau misalnya memang udah legal pun pasti kan ada kita bilang kayak masalah bioskop tadi, Nah, iya, dibuat benar. peraturan-peraturan yang Nah, dimana betul. peraturan itu emang memihak untuk kebaikan. Iya, yang Kebaikannya kebaikan nih, aja. jangan ada nanti oknum-oknum yang memang menyalahgunakan. Nah, Jadi ya kalau misalnya peraturannya dibuat secara bagus, ya pasti hasilnya bagus juga kayak gitu. Kayak negara-negara yang udah melegalkan ganja, mereka menjadi pemasukan besar malahan Iya, untuk medis dari ganja ini tersendiri. Dan aku yang bingungnya, yang dimana sebenarnya ganja ini memiliki ada ya, memiliki nilai medis kayak gitu, bukan nilai medis apalah istilahnya, ada untuk ke medisnya lah ini. Bahkan yang misalnya kayak apa kita bilang tuh narkoba yang lain kayak apa namanya, butau, sabu, pokoknya narkoba yang lainnya yang lebih berbahaya sebenarnya daripada ganja. Kalau misalnya kita bilang kan ganja ini alami nih, Iya, soalnya dalam ganja alami. artian dia tumbuh-tumbuhan tumbuh-tumbuhan. yang dimana bisa jadi obat rumahan. Oh. Yang seharusnya ini kan yang dia emang betul-betul diperangi ya narkoba yang lainnya. Iya. Bahkan kalau misalnya kita lihat sekarang apa namanya, aku yang bingungnya nih ya, pemusnahan lahan ganja di Aceh itu nggak habis-habis. Ya itulah karena ya duitnya banyak. Duit apa? Ini saya yang bilang ya. Saya Bukan, yang bilang. maksudnya Saya yang bilang, maksudnya apa? secara logika lah saya bilang. Dapat keuntungannya banyak. Jadi orang langsung kayak bodo amat lah, yang penting udah banyak Tanam duit gitu. gitu, tanam. Mungkin sekali dua kali dia lolos ya kan. Jadi makanya terusan kena gitu. Makanya kalau misalnya aku pribadi juga seharusnya ketika kemarin legalisasi ganja lagi naik-naiknya kemarin, kenapa nggak betul-betul di riset emang tentang ganja itu tersendiri. Jadi Iya, kalau misalnya iya. emang ganja itu emang betul-betul nggak bagus, ya silakan diberi informasi yang betul-betul tuh. Tapi kalau misalnya emang negara-negara lain telah melegalkan dalam bentuk medis, kenapa Indonesia tidak meriset itu secara khusus kayak gitu? Kalau aku pribadi kayak gitu. Kalau misalnya dibilang Bang Awi itu gelek juga nih rupanya, aku kayak kita bilang tadi, makanya kita ngerokok aja enggak gelek iya. Lu nggak kayak gitu, kayak kayak gitu. Nggak gitu, hei. Kayak tolong ini itu. jokes. Hancur segmen BNN, saya. maaf BNN. Tidak ada. Nggak, gini. Bisa dicek. Bisa dicek. Aku bisa dicek, bisa dipantau juga nggak masalah gitu. Karena emang jarang untuk ngerokok aja, emang betul-betul jarang. Kalau mau pantau, silakan pantau di rumah saya. Saya cuma 24 jam di menggambar. Kita emang, aku kemarin juga pernah jumpa sama orang BNN, bahkan aku pernah jadi bukan pemateri sih, tapi lebih pembicara di acara BNN, gimana ceritanya
kesibukan aku tuh sehingga aku nggak ngebuat aku ke narkoba gitu. Jadi jangan kalian anggap ini serius ya. Narkoba, rokok aja tidak. Rokok aja tidak, karena banyak hal yang lain kesibukan kami yang bisa ngebuat kami terhindar dari hal-hal itu. Karena itu bukan hiburan kami. Betul. Hiburan kami butuh bioskop. Betul, Kle? Bioskop kami butuh biar jangan ada spoiler lagi gitu. Itu dia. Cuman kami ngebahas ini agar kawan-kawan di luar Aceh untuk tidak melabelkan anak-anak Aceh tentang dengan adanya ganja. Jadi apa yang harus dilabelkan? Ya, Halal. Enggak stempel Dan Aceh. halal juga. Sebenarnya banyak hal di Aceh yang bisa dibanggakan selain ganja. Iya betul. Contohnya Pulau Sabang. Pulau Sabang. Yang kemarin kau pergi. Pulau Banyak. Banyak sih. Banyak hal-hal yang memang kalian tuh sebenarnya bisa nge-labelkan anak Aceh. Sengklekmen dari Aceh. Sengklekmen dari Aceh dan cukup membanggakan, Instagramnya verified. Wow. Jadi harapan kami berdua nih, kalau misalnya anak-anak Aceh siapapun dia, walaupun itu bukan kami, tolong jangan labelkan anak Aceh dengan ganjanya. Gitu. Dan kalau mau label silakan lah. Udah Nah, apa silakan. lah. Tapi ya hal-hal yang baik lah tolong. Jangan nanti ada bawa ganja. Kan bayangin mental kami misalnya kayak ini, kembang kencut jadinya. apa tuh? Kembang kencut misalnya kayak Itu seolah kita agen di sana. Kalau ngomong di depan polisi, iya itu mental tutup Nah, makanya jangan seolah-olah kan, apalagi di TV-TV tuh Kle, di TV-TV kan banyak iklan nih, berita tentang penangkapan ganja, penyeludupan ganja dari Aceh sampai ratusan kilo bahkan. Cuman aku bingungnya kenapa ganja itu ditangkap ketika udah sampai Jakarta. Iya. Kenapa nggak dari awal? Ada yang di Aceh, Kenapa nggak? harus diikuti? Kenapa harus diikuti? Kok bisa langsung dipotong di tempat panennya kayak gitu? Kenapa harus misal pas udah sampai ke tempat Sampai ke tangkapnya? tempat. Cuman nah itu mungkin Biar ada ongkos. si Sengkle yang bilang ya, bukan kayak gitu Kle. Sebenarnya emang untuk ngeliat siapa penerima di sana. Tapi iya, seharusnya betul. kan kalau misalnya emang mau dicegah tuh harus dari hulunya. Betul, maaf saya sok tahu. Istilahnya kan kayak banjir itu kan kalau bisa dicegah itu dari hulunya, bukan di ketika udah sampai hilir. Betul sih. Bayangin kalau misalnya lagi diikutin lolos. Betul sih. Otomatis kan tersebar juga. Coba kalau Cuman- misalnya emang ditahan langsung di Acehnya, Cuman- itu lebih mantap ya. Itu kesotoyan kita sih. Iya. Ya, karena ya Kami- polisi lebih paham. Ya kita juga bukan ahli pada bidangnya Iya, ya. Kami kita- mohon maaf apabila ada kesalahan nih. Intinya aku cuman nggak ingin ketika anak Aceh datang keluar kami dilabelkan dengan ada bawa ganja. Tapi Anda pernah pakai baju ganja? Itu jakro. Oh, itu Jakro. Sebenarnya kan Masuk nih. Iya, dah iklan. Masuk nih. Memang brand ambassador Jakro ini? Enggak. Tapi kok misalnya Jakro mau jadi brand ambassador boleh dong. Oh, belum jadi ambassador. Boleh dong kalau kemarin juga. Ya, untuk Sengklemen ya. Iya. Kayak kalau misalnya kayak Jakro itu kan ketika itu dia bukan mempromosikan ganja, tapi emang Aceh itu identik dengan ganja, otomatis ya kayak gitulah otomatis gitu. Enggak mau mengkampanyekan hal keburukannya, tapi kalau misalnya emang kita bisa ambil nilai plusnya, kenapa enggak kayak gitu. Makanya aku bilang tadi, kenapa enggak dibuat betul-betul riset tentang ganja kayak gitu. Kalau misalnya emang hasil risetnya nggak bagus, ya udah dipamerkan, dipublikasi bahwa emang ganja itu betul tidak bagus. Tapi kalau misalnya emang ada kebaikan dari ganja itu, kenapa tidak? Biar informasi kita udah maju nih ya. Iya, soalnya setiap hal itu pasti ada bermanfaatnya. Ada Contoh istri aku, manfaatnya. walaupun ada manfaatnya sedikit. Kok ngeblur, maju lagi depan dikit. Nah, Ya Yuan, walaupun sekampret apapun, kita juga ada manfaatnya sedikit. Apa-apa sebutkan. apa sebutkan? Nah, durasi panjang. minimal menemani dia ketika Nah, yang capek. penting lagi sakit kepala ada urut cuman 3 menit. Ya, itu aja sih. Udah panjang juga nih. Ya udahlah, terima kasih banyak Mas Awim yang sudah mau ngobrol-ngobrol sama saya. Harusnya mau ngobrol lagi sih ini, cuman karena Udah malam. Iya, udah Ibu-ibu ini malam, juga. ibu-ibu Kok juga apa? udah mulai Mau ngantuk. pamerin jam warna-warni kok. Enggak, ini murah sih. Ini jujur ini murah sih. Tapi keren. Emang hidup kok penuh warna kan? Ya, tapi kali ini aku pakai ini pakai baju Habib nih. Habib Hussein Jafar. Habib. Oh, kirain Hussein Jafar. Nah. Oke, cukup sekian video kali ini. Makasih banyak Mas Habib sudah. ya. Tapi sebelumnya Klek, kalau misalnya kawan-kawan memang mau ngebantu informasi lebih akurat, tolong di komentar di bawah. Kami juga kalau bukan pengen ahli kayak gitu ya kan. Nah. Takutnya nanti kalian bilang kami sotoy, tapi ini keresahan. Kalau ada yang lebih tahu, ya udah komen aja. Terus kalau ada yang pengen ditanyain lagi, mungkin kita berdua bisa bikin konten lagi gitu. Wah, betul juga.
kapan Anda balik lagi ke Lok Sumawe kan, atau saya ke Banda Aceh. Aku tunggu kau di Banda lah. Nah gitu. Oke, Yo. cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, share, subscribe channel YouTube Julian Seglemen dan Seglemen, dan follow juga Instagram Julian 1995 dan Seglemen dan Mas Awim Syuib. Aku Awin apa? Awin underscore Syuib atau Awin Syuib? Awin underscore Syuib. Awin Syuib itu untuk di post. Ayo, Mira, Awin underscore Syuib. Dia pan ibu-ibu nih. Tunggu video selanjutnya. Bye bye.